Halo, assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kakak harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu siap untuk menerima materi hari ini. Balik lagi nih dengan kakak Isna. Hari ini kakak Isna ingin mengajarkan kalian ilmu pengetahuan alam kelas 4. Kita masuk ke tema 5 pahlawanku dan subtema 3 sikap pahlawan. Nah, kita masuk ke materi sifat-sifat cahaya. Tesis dasarnya kita menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dan menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Kalian mempelajari ini yaitu setelah mendengar penjelasan kakak di Zoom tadi, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan benar. Jika kalian melihat video percobaan kakak pada Zoom tadi, kalian dapat membuat video percobaan yang lainnya tentang sifat-sifat cahaya ya adik-adik. Nah, kalau membahas tentang sifat-sifat cahaya berkaitan dengan cermin. Kenapa sih Kak cermin? Karena cermin itu merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya ya adik-adik. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan yang teratur. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung ya adik-adik. Pertama itu ada cermin datar. Nah, cermin datar ini ukurannya besar dan tinggi, bayangan sama dengan ukuran benda. Nah, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda, misalkan tangan kananmu akan menjadi tangan kirimu pada bayanganmu. Nah, bayangan bersifat semu atau maya. Apa maya? Artinya bayangan dapat dilihat dari di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar ya adik-adik. Kakak jelaskan tadi, jadinya cermin datar sifat bayangannya itu ukuran bayangan sama dengan benda. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda dan bayangannya itu bersifat semu atau maya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Contoh dari cermin datar itu adalah benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Contohnya itu kenapa kaca? Karena kalau misalnya cermin rias itu bayangannya semu atau maya. Nah, jadinya kalau kita ngaca, pasti tangan kanan kita ada di tangan kiri, akan berbalik dari bayangan sesungguhnya. Cermin cekung. Nah, cermin cekung ini jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu atau maya. Nah, jika berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata sejati, terbalik, dan dapat diperkecil loh. Nah, contohnya itu kita bisa lihat sendok di bagian dalam yang membentuk cekung ke dalam seperti itu, dan lampu senter dan lampu mobil. Nah, selanjutnya ada cermin cembung, kenampakan bayangan. Ada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya ya adik-adik. Contoh dari cermin cembung itu sendok bagian luar, dia akan membentuk membengkok keluar. Dan selanjutnya ada kaca spion, bisa dilihat pada gambar kaca spion berbentuknya cembung. Selanjutnya sifat cahaya pada periskop. Nah, periskop itu adik-adik adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Nah, periskop ini menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop itu sendiri. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda yang asli yang sedang diamati. Nah, seperti ini contoh periskop di permukaan laut. Periskop digunakan kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut yang sudah tadi kakak bilang seperti ini gambarnya. Cara kerja periskop itu, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Lalu pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Lalu saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Lalu pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat di atas periskop. Lihat pada gambar ya. Jadinya pertama itu cahaya masuk, terus habis itu menuju ke cermin pertama, habis itu cahaya dipantulkan. Setelah dipantulkan cahaya merambat lurus, lalu kita dapat cahaya diterima oleh mata.
Ada sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada cahaya dapat merambat lurus. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, dilihat pada gambar, saat gelap cahaya yang dikeluarkan lampu atau senter dapat menerangi ruangan saat kita belajar. Nah, kedua itu cahaya dapat dipantulkan, bisa dilihat dari gambar, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Cermin datar dapat kita gunakan untuk bercermin. Cermin cembung dapat digunakan pada lampu spion kendaraan. Reflektor pada lampu mobil dan senter. 3. Ada cahaya dapat dibiaskan. Contohnya itu dasar kolam lebih dangkal dilihat daripada kedalaman sebenarnya. Sendok yang dimasukkan ke dalam gelas bening terlihat bengkok. Itu ada cahaya dapat menembus benda bening, yaitu contohnya cahaya menembus kaca atau gelas bening. Saat kita berjalan di siang hari, terlihat bayangan tubuh kita. Hal ini karena cahaya hanya menembus benda bening. Apabila bendanya tidak bening, maka akan membentuk suatu bayangan dari tubuh kita sendiri. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Contohnya itu terjadinya pelangi, gelembung air, sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna. Terjadinya halo yang seakan-akan mengelilingi bulan atau matahari. Nah, cakram warna yang diputar akan membentuk warna putih. Yuk perhatikan percobaan cahaya dapat dibiaskan pada sebuah gelas dan pensil. Berikut. Terjadi pembiasan cahaya karena jalannya cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, yaitu udara dan air. Jadi terlihat pensil itu di dalam air terlihat patah. Seperti itu adik-adik, contoh dari percobaan salah satu sifat cahaya. Nah, kakak punya tugas nih buat kalian. Kalian buat video percobaan sifat-sifat cahaya yang lain. Yuk kalian buat videonya ya. Kakak tunggu video kalian. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat mengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa dikerjakan ya tugas videonya. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.